Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk saudara-saudaraku umat Kristiani, selamat merayakan Hari Natal. Saya Herzuna Arif dari Forum News Network. Sinyal bahwa Presiden Jokowi itu akan melakukan reshuffle kabinet ini tengah menjadi bola panas di antara partai-partai pendukung koalisi. Ya, biasa yang ini secara terbuka dan lugas menyampaikan PDIP. Kan memang PDIP sejak awal ini mendorong semacam itu ya, seperti yang dikatakan berkali-kali oleh Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto. Dan kali ini yang menyampaikan salah satu ketua DPP yakni Jarod Saiful Hidayat ini yang pernah menjadi wakil gubernur dan tidak pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Dia mendorong Jarod ini mendorong agar Presiden Jokowi itu mengevaluasi dua orang menteri dari Partai Nasdem. Ya, artinya evaluasi itu ya reshuffle ya. Siapa menteri yang disebut oleh Jarod ini yang minim prestasi ya, karena itu dia layak dievaluasi dan di reshuffle. Dia menyebut nama dua orang, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Kementerian Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Wah, ini menarik ini kalau yang diusulkan dua orang ini kan ini portofolio penting ya. Dan selama ini kalau Syahrul Yassin Limpo kita nggak terlalu terkejut ya, karena eh, banyak sekali kontroversi belakangan ini Syahrul Yassin Limpo yang disebut dia jadi pro kontra antara produksi beras misalnya, yang dia berbeda dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Bulog Budi Waseso ya. Misalnya dicatatkan bahwa cadangan beras pemerintah itu sekarang sudah mulai menipis, dan waktu itu sampai dilakukan sidang kabinet dipimpin oleh Pak Jokowi dan diberi waktu untuk membereskan soal ini. Pada waktu itu Syahrul Yassin Limpo melakukan cek ke bawah sampai ke level-level kepala-kepala daerah, dan menurut dia datanya menyebutkan bahwa memang tidak terjadi kelangkaan stok beras gitu, tidak menipis stok beras. Tetapi yang berbeda kenapa kemudian muncul data stok beras dari Menteri Perdagangan maupun Kepala Bulog. Ya, Kepala Bulog ini kan yang sebagai penjaga gudang gitu ya, dia mesti tahu itu. Dan akhirnya seperti kita ketahui kan belum lama ini Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk pemerintah dalam ini memutuskan untuk mengimpor beras, dan nggak tanggung-tanggung situ 4,4 triliun, ada 500 ribu ton beras yang akan diimpor. Apakah ini yang kemudian disebut minim prestasi? Walaupun tentu saja soal begini pasti dibantah oleh Nasdem ya. Sementara kalau Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini selama ini memang tidak terlalu banyak menjadi sorotan publik, tidak menjadi sorotan media. Tentu saja tetap saja ada persoalan-persoalan masalah deforestasi yang terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana respon dari Nasdem sendiri? Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri, ya, dia ini sekarang ini memegang wilayahnya apa ya? Wilayah untuk semacam apa ya? Dua wilayah dia ini pegang, Jakarta dan DKI Jakarta juga ya, untuk apa ya? Mungkin ini semacam teritorialnya gitu atau korwil gitu ya, Effendi Khoiri. Dia menyatakan bahwa Nasdem itu siap menghadapi segala situasi, termasuk kalau terjadi reshuffle kabinet. Meskipun kita tahu bahwa selama ini Nasdem itu mati-matian berusaha untuk jangan sampai mereka direshuffle oleh Pak Jokowi. Sementara Irma Suryani, ini salah satu anggota DPR juga dari Partai Nasdem, minta agar Jarod Saiful Hidayat itu tidak asal ngomong, karena menurut dia dua-duanya ini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar ini punya banyak prestasi gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apakah benar Presiden Jokowi itu akan melakukan reshuffle kabinet? Presiden Jokowi sendiri nggak terlalu tegas menyebut akan ada reshuffle kabinet. Dia pada waktu itu ketika meresmikan bendungan Sukamahi ya, di Bogor, Jawa Barat hari Jumat kemarin, ketika ditanya wartawan kemungkinan reshuffle kabinet, dia menyatakan mungkin ya nanti, itu statementnya dari Jokowi. Tapi jadi ini ditafsirkan sebagai isyarat bahwa memang akan terjadi reshuffle kabinet, karena Jokowi tidak tegas menolak bahwa menolak akan ada kabinet. Dia menyatakan mungkin ya nanti. Sebenarnya soal reshuffle kabinet ini kan sudah cukup lama berembus ya, menyusul keputusan dari
Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 nanti ya. Siapa sih bayangkan? Saya kira kalau kita melihat dari sisi Pak Jokowi ini pasti Pak Jokowi ini sangat kesal, sangat marah. Saya dengar Pak Jokowi ini sangat marah besar kepada Pak Surya Paloh atas keputusannya mengusung Anies sebagai calon presiden. Coba bayangkan kan, ini sebenarnya sudah diatur sedemikian rapinya untuk Pilpres 2024 itu Anies Baswedan itu jangan sampai menjadi presiden. Tahapannya coba Anda amati deh. Ya, semua sudah tertata rapi. Mulai penundaan pemilu ya, penundaan pemilu kan dan penundaan pilkada ya. Pilkada kan harusnya pada tahun 2022 ini setelah menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur periode pertama, Anies itu berpeluang untuk maju lagi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2022 dan potensinya untuk menang sangat besar ya karena dukungan terhadap Anies Baswedan di Jakarta ini memang luar biasa besar dan dia dianggap sangat sukses sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan kalau dia terpilih lagi kan berarti tahun 2022 sampai tahun 2024 nanti itu Anies masih punya panggung ya ini sebagai gubernur DKI dan bisa saja nanti setelah itu dia tidak menyelesaikan jabatannya dan dia maju kepada Pilpres 2024. Kemudian ada pertanyaan, loh masa nggak menyelesaikan jabatannya? Iya itu biasa karena Pak Anies kan sudah menyelesaikan masa jabatan pertama 5 tahun dan kalau kemudian sampai tahun 2024 dia akan 7 tahun memimpin Jakarta. Kinerjanya sudah bisa dilihat lah. Kan Pak Jokowi sendiri pada waktu itu Anda ingat juga dia baru berapa tahun ya pada tahun 2012 dia terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta dan 2 tahun kemudian pada tahun 2014 maju sebagai presiden dan kemudian terpilih. Nah, kalau Anies misalnya katakan terpilih lagi menjadi gubernur DKI Jakarta lagi, ini kan citra Anies itu makin kuat dan dia masih akan tetap punya panggung. Nah, tetapi ternyata dengan penundaan pemilu dan penundaan pilkada dan Anies tidak ikut pilkada lagi di DKI Jakarta itu malah memberi keleluasaan kepada Anies Baswedan untuk melakukan safari politik dan kita tahu safari politik dari Anies Baswedan di berbagai kota di berbagai daerah itu disambut luar biasa. Nah, ini kan membuat Pak Jokowi pasti tambah kesal nih gara-gara semua ini pasti gara-gara Demokrat dan gara-gara Nasdem maksud saya ya. Orang yang sudah dihilangkan panggungnya sudah digergaji, tiba-tiba disediakan panggung baru. Kemudian juga kita tahu ada presidensial threshold 20%. Dengan presidensial threshold 20% ini dan kemudian ditariknya PAN ke dalam kabinet, ini kan potensi peluangnya sangat berat. Ya kalau tadi sebelum ada Nasdem, kita membayangkan kan ada 81,9% dari kursi di DPR yang sudah dikuasai oleh partai pengusung pemerintah. Tinggal tersisa Demokrat dan PKS. Jadi suaranya berapa ini? Kalau 81,9 tinggal 18,1%. Jadi ya nggak mungkin lah ada peluang dari calon presiden lain di luar partai-partai yang diusung di pemerintah. Tiba-tiba kemudian Nasdem malah ngasih panggung gitu ya. Nah, ketika kemudian Nasdem memberi panggung ini kan Pak Jokowi juga sudah mengambil langkah yang lain, yakni kemudian itu tadi PAN dan P3 digabungkan diminta membentuk koalisi bersama dengan Golkar yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu. Karena tadi kalau toh kemudian katakan Nasdem tidak ikut mengusung, itu sebenarnya ada potensi PAN dan juga P3 itu kalau kita melihat aspirasi di kalangan grassroots-nya bahkan juga di kalangan elitnya itu memang ada kecenderungan ingin mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi tadi tuh kalau kemudian tiba-tiba P3 dan PAN yang kemudian bergabung dengan PKS dan juga dengan Demokrat, maka juga Anies juga tetap dapat panggung. Nah ini semua sebenarnya sudah disusun rapi ya tadi. Panggung sebagai Gubernur DKI Jakarta periode kedua sudah digergaji, kemudian soal peluang lewat PT 20% juga sudah tertutup dengan adanya PAN masuk ke kabinet dan dengan dibentuknya KIB dan yang terakhir tadi itu bahwa dengan dibentuknya KIB ini juga dipotong juga peluang Anies untuk maju. Jadi hampir semua jalan sebenarnya sudah ditutup. Nah, ketika ada tanda-tanda bahwa kemudian Anies kemungkinan dapat kursi, dapat tiket untuk Pilpres, kita tahu kemudian Anies dihadang lagi dengan Formula E yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Tapi ini kan juga kelihatannya masih mentok juga. Kenapa? Karena para penyidik di sana tidak tunduk pada Firly Bahuri karena mereka merasa memang tidak bisa mendapatkan
mendapatkan justifikasi untuk menjadikan Anies sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Begitu juga dengan para pimpinan KPK juga tidak semuanya sepakat, jadi terbelah. Jadi memang ini segala macam cara yang coba ditutup oleh istana untuk Anies Baswedan ini ada tanda-tandanya bakal bobol. Nah, yang dalam kasus Formula E ini yang juga lebih menarik, ternyata kemudian Nasdem itu kan pasang badan, ya. Dia tidak menunggu lagi 10 Oktober seperti rencana semula setelah ada kesepakatan bersama dengan PKS dan Demokrat, tapi mereka langsung mendeklarasikan sendiri Anies Baswedan. Dan ini kelihatannya ini merupakan langkah dari Nasdem menghadang operasi politik dan hukum yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri. Jadi wajar kalau Jokowi ini sangat kesal sekali dengan Nasdem dan kemudian dia melakukan reshuffle. Tapi yang juga cukup aneh ini adalah ketua umum dari Nasdem Surya Paloh itu tetap bertahan dan dia menyatakan masih berharap bahwa dia bisa mengawal Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, pemerintahan kedua orang ini sampai akhir masa jabatannya tahun 2024. Dan belakangan kan saya juga membaca statement dari Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem, yang menyatakan bahwa salah memposisikan Anies sebagai calon presiden dari oposisi, karena faktanya Nasdem itu adalah partai pengusung Pak Jokowi, dan menyatakan bahwa kalau nanti Anies itu terpilih menjadi presiden, maka bagaimanapun juga dia akan melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi. Salah satu yang dengan jelas disebut soal IKN. Kenapa? Alasannya karena itu sudah dijamin dengan undang-undang. Ini kan juga menunjukkan betapa ambigunya dari sikap Partai Nasdem sendiri, ya. Jadi tanda-tanda semacam itu memang kelihatan. Belum lagi tanda-tanda personal, ya. Kita masih ingat ketika ulang tahun atau puncak ulang tahun Golkar ke-58, Pak Jokowi pada waktu itu memberi sambutan dan juga di situ hadir Surya Paloh. Pak Jokowi memberikan menyindir Surya Paloh yang menyatakan agar jangan sembrono memilih calon presiden, dan itu diduga keras itu ditujukan kepada Surya Paloh, dan dugaan itu mungkin nggak terlalu meleset karena dalam forum itu juga, dalam event itu beredar video dan foto-foto ketika Pak Jokowi menolak, gestur tubuhnya menolak untuk dipeluk oleh Pak Surya Paloh. Renggangnya hubungan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi ini juga semakin mendapat konfirmasi, ya, setelah Pak Surya Paloh itu memutuskan tidak hadir dalam pernikahan antara putra bungsu Pak Jokowi, ya ini Kaisang Pangarep dengan Erina. Alasannya sih kata Pak Surya Paloh berobat jalan ke Jerman, gitu ya. Oke, ini namanya juga berobat jalan, ya. Tapi orang kan kemudian menafsirkan secara berbeda. Banyak yang menduga Pak Surya Paloh pasti khawatir kalau dipermalukan ketika hadir dalam pernikahan Kaisang itu, karena sebelum pernikahan Kaisang ini kan rame muncul bocoran cerita dari politisi PDIP Pandana Baban yang dikonfirmasi juga oleh mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, bagaimana Pak Jokowi itu kalau sudah dendam dia itu bisa sadis, bisa mempermalukan orang-orang yang dia balas dendamnya, ya. Karena di situ dalam kasus itu terjadi pada Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio, Panglima TNI, pada waktu itu dia juga diundang hadir di situ sebagai undangan biasa yang harus antri bersama tamu-tamu lain, tidak lewat karpet merah. Sementara menteri-menteri yang lain itu hadir, bukan hadir, malah dilibatkan sebagai panitia pernikahan pada waktu ini, pernikahan putri Pak Jokowi, ya, ini Kahiyang Ayu dengan Bobi Nasution. Tapi setelah melihat rangkaian peristiwa yang terjadi kemarin, keputusan Pak Surya Paloh ini saya kira benar, ya. Karena kalau Pak Surya Paloh itu hadir, ada potensi dia akan dipermalukan juga oleh Pak Jokowi, ya. Seperti yang terjadi pada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Nah, ini kenapa? Karena ini mungkin orang tidak terlalu banyak menyoroti karena fokusnya berbeda. Anies sendiri itu juga mengalami hal serupa sebenarnya dalam pernikahan Pak Jokowi kemarin. Dia diundang bersama istrinya dan dia hadir. Tapi menariknya Anies ini datang dia undangannya bergelombang, ya, ada yang pagi, ada siang, ada malam. Yang malam itu untuk VIP. Nah, Anies Baswedan ini diundang pada siang hari, dia bersama dengan undangan-undangan biasa, ya. Ini bukan undangan VIP lah, gitu, ya. Dia itu pada waktu itu ternyata ini mungkin tidak banyak media menyoroti, Anies Baswedan itu dia harus antri 2,5 jam untuk sampai pada panggung dan bisa bersalaman dengan Pak Jokowi, karena dia tidak
tidak bersama dengan undangan VVIP yang lainnya. Walau bukan gubernur kan sebenarnya Anies Baswedan ini sekarang sudah menjadi seorang tokoh lah, dan dia juga pernah jadi menteri di kabinet Pak Jokowi, menjadi gubernur DKI Jakarta, dan figur Anies, ketokohan Anies ini sekarang tokohnya level nasional. Tapi Anies di situ diundang bersama dengan undangan-undangan biasa lainnya. Tidak hanya cukup sekedar antri selama 2,5 jam. Itu pun kalau itu muncul di pemberitaan media bahwa Anies pun itu ternyata tidak bisa foto bareng dengan pasangan pengantin. Padahal saya baca di beberapa media disebutkan bahwa keluarga Erina itu melalui kakaknya itu sudah minta agar Anies foto bersama, dan Anies kita lihat foto-fotonya ini Anies sempat menunggu di panggung, tapi kemudian ternyata tidak jadi berfoto karena tamu-tamu yang lain biasanya kan kalau ada foto ini tamu dihentikan, diberi kesempatan untuk berfoto, dan baru kemudian Anies diberi kesempatan foto dan baru turun panggung. Tapi ini tidak, Anies sudah berdiri di ujung panggung, tapi tamu-tamu terus bersalaman, tidak dihentikan, dan akhirnya Anies Baswedan tidak jadi berfoto bersama. Tapi kelihatannya ini kan Anies nggak terlalu membesar-besarkan persoalan, dia juga nggak peduli. Waktu dia harus menunggu 2,5 jam untuk bersalaman itu justru malah dimanfaatkan dia untuk foto-foto bersama dengan undangan yang lainnya ya, karena memang dalam forum itu Anies seperti kita duga dia mencuri perhatian, dan banyak sekali undangan yang hadir dalam pernikahan Kaisang dan Erina itu malah kemudian minta foto-foto bersama, selfie bareng dengan Anies dan istrinya. Sekarang kita balik lagi ke Partai Nasdem. Pertanyaan Anda pasti bertanya-tanya, kenapa kok PDI cuma mengusulkan 2? Kan Nasdem itu sekarang punya tiga orang menteri ya. Ada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan kemudian Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, seperti telah diusulkan oleh Jarod Saiful Hidayat. Kan ada satu lagi seorang menteri, ini Menkominfo Joni G. Plate, yang ini juga adalah sekjen dari Partai Nasdem. Saya kira ini jelas kalau yang diusulkan cuma 2 ini punya tujuan tertentu. Ini ada berkaitan dengan strategi tersendiri ya. Kalau tiga-tiganya direshuffle dari Nasdem, kan berarti Nasdem itu akan jadi oposisi, dan ini bisa dikapitalisasi oleh Nasdem ya. Kalau hanya 2, saya kira dan masih ada sisa 1 menteri yang dipertahankan dalam kabinet, ini saya kira menempatkan Nasdem itu dalam posisi yang serba salah. Mau ngegas Anies, dia bagaimanapun juga dia masih dalam kabinet, tapi dia bertahan di kabinet itu juga tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena tinggal 1 menteri ya nggak ada artinya, apalagi posisinya ada Kementerian Kominfo gitu. Padahal sebenarnya portofolio yang lebih penting tentu saja ya Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Ini yang menarik kita cermati. Jadi kelihatannya kalau betul itu yang diusulkan oleh PDIP, tetap ada 1 menteri ya, Nasdem itu akan seperti disandra itu, salah satu kakinya itu masih dipegangi di kabinet itu. Nah ini menurut saya menarik ya untuk kita cermati. Benarkah Jokowi itu mau mereshuffle kabinet, dan benarkah hanya ada 2 orang menteri yang dari Nasdem yang akan direshuffle? Bagaimana sikap Nasdem kalau itu terjadi? Ya, berani nggak Nasdem kemudian memutuskan total, tarik diri saja sepenuhnya dari kabinet? Percuma kalau cuma ada 1 menteri di dalam kabinet. Kalau cuma menteri Menkominfo tentu saja nggak terlalu bermanfaat. Ada sih, tapi saya kira tetap bertahan di kabinet dengan 1 menteri dan kemudian memutuskan di luar kabinet itu lebih, saya kira kalau kalkulasinya pasti akan lebih menguntungkan kalau di luar kabinet gitu ya, karena bisa lebih leluasa. Ini menarik sekali lagi karena kita sendiri mengamati Nasdem sendiri kelihatannya tetap berusaha mati-matian ingin mempertahankan menterinya di kabinet. Ini yang tentu saja menjadi bahan pertanyaan dari kita semua. Mari kita tunggu bagaimana skenario-nya, apakah betul bahwa nanti Pak Jokowi itu mereshuffle menteri dari Nasdem, dan yang direshuffle hanya 2 dan tetap tersisa 1. Dan kemudian apa langkah berikutnya yang dilakukan oleh Nasdem bila betul menteri yang disisakan hanya 1 di kabinet? Apakah dia tetap juga merasa bertahan di dalam kabinet, tetap ingin mengawal pemerintah Pak Jokowi sampai akhir periode? Ini saya kira dilemanya nanti ada di Partai Nasdem. Saya Arsuno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.